Halo semua, selamat datang di Rumah Cerita. Tempatnya cerita terkini dan terhangat yang siap bikin bulu kuduk kalian merinding. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan setiap kisah seru dari kami. Tulis, hadir, di kolom komentar supaya kita selalu dalam lindungannya. Yuk, kita mulai petualangan misteri kali ini. Raffi Ahmad, yang dijuluki Sultan Andara, adalah simbol kemewahan di dunia hiburan Indonesia. Rumah megahnya di Jakarta, armada mobil sport yang berkilau, dan liburan glamor ke destinasi eksotis mencerminkan kehidupan bak raja. Namun, di balik gemerlap ini, ada bisikan gaib yang meresahkan. Konon, kekayaan Raffi bukan hanya hasil kerja keras, melainkan buah dari perjanjian terlarang dengan entitas kuno di Gunung Kawi, sebuah situs keramat yang dikenal sebagai sarang kekuatan supranatural. Penduduk sekitar kediamannya melaporkan fenomena aneh. Suara desisan di malam hari, langkah kaki tanpa wujud, dan tangisan samar yang seolah datang dari dunia lain. Seorang tetangga bersumpah melihat bayangan tinggi dengan mata menyala mengintip dari balik pagar rumah Raffi, menghilang saat didekati. Sementara masyarakat berjuang menghadapi tantangan ekonomi, harta Raffi seolah tak pernah surut. Adegan misterius ini memicu pertanyaan. Apakah kesuksesannya adalah keajaiban, atau kutukan yang mengintai dalam kegelapan? Mari kita menyelami rahasia kelam di balik kejayaannya. Gunung Kawi, tersembunyi di pelosok Jawa Timur, bukan sekadar situs bersejarah. Ia adalah gerbang menuju alam gaib yang menakutkan. Dalam tradisi pesugihan, tempat ini dikenal sebagai pusat ritual untuk memohon kekayaan dari entitas kuno, yang konon berupa jin penjaga gunung atau roh leluhur yang haus akan imbalan. Ritual di sini bukan perkara sederhana. Sesajen berdarah, mantra-mantra terlarang, dan, menurut legenda, pengorbanan jiwa sebagai ganti harta yang melimpah. Cerita tentang gua-guanya yang gelap penuh dengan kisah mengerikan. Ada yang mengaku mendengar jeritan dari dalam dinding batu, atau melihat darah mengalir dari celah-celah tanpa sumber. Mereka yang pulang dengan kekayaan seringkali berubah. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seolah jiwa mereka telah direnggut. Bisikan tentang keterlibatan Raffi Ahmad dengan tempat ini kini menggema, menimbulkan pertanyaan, apakah ia telah melangkah ke dalam kegelapan demi kejayaannya? Rumor tentang Raffi Ahmad dan pesugihan Gunung Kawi bermula dari cerita-cerita warga lokal yang tinggal di dekat situs keramat itu. Seorang penjaga gua, dengan wajah penuh ketakutan, mengaku melihat sosok mirip Raffi pada malam purnama, ditemani dua pria berjubah hitam, melakukan ritual di dalam gua terpencil. Menurutnya, udara malam itu terasa membeku, dan suara desisan seperti ular raksasa bergema dari dalam batu. Ia bersumpah melihat bayangan raksasa dengan tanduk melayang di atas altar. Rumor ini diperkuat oleh laporan aneh dari lingkaran terdekat Raffi. Seorang mantan asistennya mengaku menemukan jimat aneh, sebuah batu hitam berukir simbol kuno yang terasa hangat saat disentuh, di laci meja Raffi. Ada pula cerita tentang patung kecil di kantornya yang konon bergerak sendiri di malam hari. Bisnis Raffi, yang selalu sukses meski dalam kondisi ekonomi sulit, semakin memicu spekulasi. Apakah ada kekuatan gaib yang menjamin keberhasilannya? Meskipun rumor tentang pesugihan begitu kuat, tidak ada bukti nyata yang mengikat Raffi Ahmad dengan praktik ini. Ia dikenal sebagai pekerja keras yang memulai karir dari peran kecil di sinetron, hingga menjadi pengusaha dengan jaringan bisnis luas. Kecerdasannya dalam melihat peluang, dari rumah produksi hingga klub sepak bola, menunjukkan bahwa kesuksesannya bisa jadi murni hasil usaha. Namun, dalam budaya Indonesia, kesuksesan luar biasa sering dikaitkan dengan hal-hal gaib. Cerita tentang pesugihan mungkin lahir dari kecemburuan sosial, atau keinginan untuk menjelaskan yang tak terjelaskan. Meski begitu, laporan tentang kejadian aneh di sekitar Raffi, lampu yang berkedip tanpa sebab, suara langkah di rumah kosong, membuat orang bertanya-tanya, apakah ada kekuatan lain di balik kejayaannya? Atau ini hanya ilusi yang diciptakan oleh ketakutan kolektif? Praktik pesugihan, jika benar adanya, adalah pelanggaran berat terhadap nilai-nilai spiritual. Dalam Islam, agama yang dianut Raffi Ahmad, perjanjian dengan entitas gaib adalah syirik, dosa yang dapat mengundang kutukan abadi. Ulama memperingatkan bahwa kekayaan dari pesugihan sering disertai malapetaka, keluarga yang tercerai-berai, penyakit misterius, atau kematian yang tak wajar. Konon, mereka yang terikat pesugihan dihantui oleh bisikan gaib, melihat bayangan mengerikan, atau merasa jiwa mereka perlahan terkikis.
Namun, dalam tradisi Jawa, pesugihan kadang dipandang sebagai bentuk komunikasi dengan leluhur, bukan iblis. Beberapa orang percaya bahwa ritual ini hanya meminta restu, bukan mengorbankan jiwa. Meski begitu, cerita tentang mereka yang terikat dengan jin, dikejar bayangan, mendengar jeritan di malam hari, membuat praktik ini ditakuti. Jika Raffi terlibat, apakah ia telah membayar harga yang tak terbayangkan untuk kemewahannya? Raffi Ahmad adalah lebih dari sekadar selebriti. Ia adalah fenomena budaya dengan pengaruh yang menembus batas. Gaya hidup mewahnya, yang dipamerkan di media sosial, memikat jutaan pengikut, namun juga menimbulkan bahaya. Rumor tentang pesugihan telah menginspirasi beberapa orang untuk mencari kekayaan melalui ritual gelap, terpikat oleh kilau harta yang tampak mudah diraih. Lebih mengerikan lagi, cerita mistis menyebutkan bahwa entitas gaib yang terlibat dalam pesugihan dapat memengaruhi pikiran orang-orang di sekitar pelaku. Penggemar yang terobsesi dengan kemewahan Raffi mungkin, tanpa sadar, terseret ke dalam lingkaran spiritual yang berbahaya. Konon, gambar atau video Raffi di media sosial kadang memancarkan aura aneh, membuat penonton merasa gelisah atau mendengar bisikan samar. Apakah ini hanya imajinasi? Atau ada kekuatan gaib yang mempermainkan kita? Rumor tentang pesugihan tidak hanya mencoreng nama Raffi, tetapi juga membuka pintu bagi bahaya nyata dan gaib. Di Indonesia, praktik mistis sering dimanfaatkan oleh dukun palsu yang menipu orang dengan janji kekayaan instan. Banyak yang kehilangan harta, bahkan nyawa, setelah terjebak dalam ritual penipuan. Namun, bahaya yang lebih mengerikan datang dari dunia gaib itu sendiri. Seorang pria bernama Budi, yang terinspirasi oleh rumor tentang Raffi, mengaku melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Ia kembali dengan kekayaan, tetapi sejak itu keluarganya dihantui. Anaknya sering berteriak tentang orang tinggi di kamarnya, dan istrinya menemukan cakar berdarah di dinding. Budi kini hidup dalam ketakutan, percaya bahwa jin yang ia panggil masih menuntut pembayaran. Cerita ini menunjukkan bahwa pesugihan, benar atau tidak, membawa risiko yang tak terbayangkan. Kisah Raffi Ahmad dan pesugihan Gunung Kawi mencerminkan konflik budaya yang mendalam di Indonesia. Tradisi mistis Jawa, termasuk pesugihan, adalah warisan leluhur yang masih dihormati oleh sebagian masyarakat. Ritual ini dipandang sebagai cara untuk berkomunikasi dengan roh penjaga atau leluhur, bukan iblis. Namun, nilai-nilai Islam dengan tegas menolak praktik yang melibatkan entitas gaib, menyebutnya sebagai jalan menuju kehancuran spiritual. Konflik ini diperumit oleh modernitas, di mana media sosial dan budaya materialisme memperkuat godaan kekayaan instan. Cerita tentang jin, roh, dan kutukan di Gunung Kawi adalah bagian dari identitas budaya, tetapi juga sumber ketakutan. Rumor tentang Raffi menunjukkan bagaimana masyarakat berusaha memahami kesuksesan dalam konteks yang penuh kontradiksi. Apakah kita harus merangkul tradisi, atau memilih jalan iman dan rasionalitas? Media sosial telah mengubah rumor lokal tentang Raffi dan pesugihan menjadi sensasi nasional, menyebar seperti api di jerami. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan mengerikan. Apakah cerita ini hanya hiburan, atau ada kekuatan gaib yang memanfaatkan media untuk memperluas pengaruhnya? Dalam beberapa cerita mistis, entitas gaib dikatakan mampu memengaruhi pikiran melalui gambar atau suara, menanamkan ketakutan atau godaan. Seorang kreator konten YouTube yang membuat video tentang Raffi, mengaku mengalami gangguan setelah mengunggahnya. Komputernya menyala sendiri, menampilkan simbol kuno, dan ia mendengar bisikan di malam hari. Apakah ini kebetulan, atau bukti bahwa rumor ini membawa energi gaib? Sebagai audiens, kita harus waspada. Menyebarkan cerita tanpa bukti dapat merusak reputasi seseorang, atau bahkan mengundang kutukan. Kisah ini adalah panggilan untuk kewaspadaan spiritual dan intelektual. Kisah Raffi Ahmad dan pesugihan Gunung Kawi, meskipun penuh misteri, adalah cermin bagi kita semua. Kemewahan mungkin memukau, tetapi sering menyembunyikan harga yang tak terlihat. Apakah Raffi benar-benar terikat dengan dunia gaib? Atau ini hanya cerita yang lahir dari imajinasi kolektif? Kita mungkin tak pernah tahu. Namun, cerita ini mengingatkan kita bahwa jalan menuju kesuksesan sejati adalah melalui kejujuran, kerja keras, dan iman kepada Tuhan. Kami mengajak Anda untuk merenung. Apakah harta dunia sepadan dengan risiko jiwa? Apakah Anda percaya ada kutukan di balik kekayaan Raffi?
Atau ini hanya cerminan ketakutan kita akan yang tak diketahui? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk konten yang lebih mencekam. Tetaplah waspada, karena di balik setiap kilau, mungkin ada bayangan gaib yang mengintai.